Cek 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 cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengar. Balik lagi, saya Rakabil Prasianto. Saya di sini bakal buat aplikasi Android lagi yang isinya Android Studio yang isinya buat pertama dia itu bisa mengakses YouTube. Kedua, dia itu bisa mengakses video tapi dalam package di Android Studio ya, nggak secara drive, nggak ngambil dari Google Drive, ngambil dari penyimpanan di Android Studio nya atau package-nya, lebih tepatnya di RAW ya, RAW. Terus ada musik, sama musik itu ditaruhnya di RAW. Tanpa basa-basi, kita langsung aja ke codingannya Pak. Ini dia, kita mulai dari main activity. Ini saya buat sedikit berbeda sama aplikasinya si bapak kan dipisah-pisah tuh, jadi 3 aplikasi tuh, mulai dari video, YouTube, terus musik. Nah, di sini bedanya saya pakai Intent Pak. Di sini saya pakai Intent yang udah pernah dipelajari. Jadi si 3 aplikasi ini dideklarasikan ke satu halaman, yaitu activity.xml. Nah, di dalam activity.xml-nya tuh di sini ada button 3 biji yang semuanya itu mengakses ke 3 fiturnya atau 3 yang tadi saya sebutin, yaitu akses ke YouTube, akses ke video, sama akses ke musik. Nah, begitu. Jadi semuanya divalidasiin ke satu halaman. Ada sedikit berbeda dengan aplikasi yang ada di modul, tapi biar catat kan ya juga semuanya itu dalam satu pertemuan. Udah, kita bikin di satu XML aja. Dia bakal di center, button itu bakal di center. Dia bentuknya vertikal, pakai line layout. Oke. Di sini udah pada dasarnya, dia bakal putar ini. Oh, ini masih kuning, kenapa ini masih kuning? Karena belum ditaruh di string. Taruh stringnya biar cepet. Ini masih hardcore text. Ini biar cepet nih, tidak manual. Oke, ini kita kasih nama ini aja. Ini udah, nah nanti bakal langsung ketaruh ke string ya. Nah yang tadi taruh di string ini langsung ketaruh gitu Pak. Ini nggak kelihatan sih. Nah, terus balik lagi ke ini juga bisa nih, tinggal cari errornya. So view struct, okay, so easy. Ini juga sama, so view struct. Nah, tambahkan itu udah namanya. Oke, udah beres Pak. Oke. Terus ini semua udah. Untuk bagian XML-nya itu simple banget, background-nya hitam, tidak ada setting apa-apa. Jadi taruh di tengah, di center, untuk button gitu. Oke, next kita ke main activity. Nah, di sini pakai intent. Dan saya bilang tadi kita bakal pindah ke halaman 1 dan halaman 1. Kok bisa? Padahal halamannya cuma 1, tapi di sini bisa pindah ke banyak aplikasi. Ya, nanti saya jelasin ya. Di sini ada, kalau di YouTube activity. Nah, di bagian sini nih, karena ini ada halaman ini. Nah, linear layout di sini. Jadi ini halamannya. Halaman cuma ini doang, linear layout vertikal. Jadi dia bakal dipanggil tuh bukan dari activity XML, tapi dari sini bentuk variabel file layout. Nah, gitu. Jadi dia bakal langsung masuk ke halaman file layout linear layout ini yang langsung dipanggil ke main activity. Itu di sini nih, itu kontek. Untuk activity saat dia bakal dipencet set on group listener, dia bakal langsung ke package yang itu activity KT itu. Sama dengan video activity juga, sama musik juga. Yang walaupun tadi saya sedikit edit dikit-dikit biar dia ada ke center. Kita jelasin dari mana dulu ya.
Dari sini udah seperti biasa, override on create, save bundle, biar dia ke save dulu di bundle. Jadi nggak langsung kehapus. Software on create, dia bakal manggil activity mine. Ini nama ID-nya, button YouTube, button video yang tadi dibuat di activity mine. Ya basic lah. Terus kita masuk ke YouTube video aja langsung. Di YouTube video ini masih sama, pakai on create, save bundle, yang tadi udah jelasin layoutnya. Terus apa nih? Udah saya kasih peringatan, tombol ini buat tombol kembali, ini buat tombol untuk buka video, dan seterusnya. Oke, kita jelasin lebih jelas dari mana ya? Dari import harus dijelasin nggak? Jelasin kalau videonya panjang. Seperti biasa, intent itu buat pindah halaman. Langsung ini untuk membuka video, network. Terus linear layout button untuk UI button. Terus seperti biasa converti super kelas. Apalagi ini pada sama semua ya. Ini tuh kayak ya ini layout apa sih, layout tapi enggak kayak gini nih, layoutnya tuh layout dinamis lah, jadi dia tuh bisa dibuat langsung di Kotlin-nya gitu, di codingan Kotlin-nya gitu. Dia bentuknya vertikal, jadi tombol itu bakal disusun dari atas ke bawah. Ini tuh buat ngebuat halaman atau UI tanpa file XML. Nah kayak gini buatnya. Di situ ada tombol back juga. Ini biar nanti ada tombol kembali buat ke main activity. Itu saya lupa taruh tengah. Ini harusnya ditaruh di tengah ya. Tombolnya baru. Nanti tumpang di dalam video. Dong. Nanti. Terus ada apa lagi? Ini untuk tombol untuk buka video, jadi nanti bakal ada button 1, 2. Ini saya lupa taruh di tengah. Harusnya bakal ditaruh di atas. Si buttonnya tuh bakal ditaruh di atas. Di situ ada tombol masuk ke YouTube sama masuk ke kembali ke main activity. Di sini ada perbedaan dari si bapak, karena di sini saya apa sih namanya, emulator yang nggak bisa dipakai. Kalau yang bawaan Android Studio karena terlalu berat, saya di sini pakai emulator HP saya langsung. Dan di sini si tombol untuk buka video di aplikasi YouTube-nya itu langsung gitu dari aplikasi yang udah terinstall di HP saya gitu. Soalnya YouTube udah terinstall. Nah, kodenya tuh kayak gini, gak lewat Chrome lagi, gak melalui Chrome. Kan biasanya kalau dari modul si bapak mah dari Chrome dulu tuh, dari Chrome langsung dia mengakses ke YouTube. Tapi misalkan ini serbaguna tuh, misalkan di HP-nya itu nggak ada aplikasi YouTube, dia bakal otomatis gitu masuk ke browser dan masuk ke YouTube juga melalui browser. Tapi entah tadi saya tuh udah nyobain melalui browser atau melalui Chrome ya, melalui Chrome di HP saya atau nggak bisa gitu, nggak bisa ngakses, nggak tahu kenapa, nggak tahu Chrome saya nggak bisa ngakses YouTube, I don't know. Jadi saya cobain pakai yang kayak gini. Jadi langsung open YouTube dari aplikasi yang udah terinstall kayak gitu, open YouTube video, nggak lewat URL gitu ya, walaupun sebenarnya pakai URL juga buat dipanggil ke liternya. Ini kode YouTube-nya. Kalau kamu lihat di sini, kita masuk ke YouTube. Biasanya misalkan ini aja. Nah, ini kode ini biasanya diambil. Ini doang. Ini Ctrl C pindahin. 여권이 어딨지? Hungry? Grab a Snickers. Bentar. Buat website praktis. Nah, balik lagi. Jadi sini saya bakal ngambil saat si Dengan AI Website Builder Hostinger, tulis konsep website, lalu tunggu AI buat website. AI bisa atur warna, gambar, font, dan teks sesuai konsep yang Anda mau. Edit tampilan website sesuka hati dengan editor drag and drop. Klik online kan untuk munculkan website di Google.
Tersedia bantuan CS 24 jam dan jaminan 30 hari uang kembali. Coba AI Website Builder Hostinger sekarang. Hostinger 3, 2, online. Resolve Activity Package Manager, dia itu memastikan saat si video YouTube-nya itu. Nah, dengan itu harapannya masyarakat Israel jadi ngelihat pemerintahan Netanyahu sebagai pemerintahan yang gagal dalam perang melawan musuh mereka. Meaning these recent strikes is also carried out with America's permission. Apalagi kalau sampai Amerika mau terlibat di perang ini secara langsung kan. Wah, itu bakal... Kayaknya belakangan ini banyak banget ya yang terjadi di dunia ya. Di Amerika lagi ribut-ribut politik, di Asia Tenggara juga Thailand sama Kamboja lagi ribut, dan yang paling ramai sekarang pastinya konflik antara dua negara dengan kekuatan utama di Timur Tengah. Konflik antara Iran sama Israel. Tiap hari banyak banget nih yang request buat bahas ini nih. Cuma karena buat latar belakang perangnya tuh udah pernah kita bahas di video yang ini kan. Jadi sekarang gue pengen ngebahas konflik ini dari kacamata yang lebih luas. Apalagi tiap ada konflik antara Israel sama Iran, pasti kan banyak yang bilang, wah, perang dunia 3 nih. Tapi emang berdampak apa sih konflik ini buat kestabilan geopolitik dunia, khususnya di kawasan Timur Tengah? Ya udah kalau gitu, ayo langsung aja kita bahas konflik Israel-Iran dan potensi apa yang akan terjadi ke depannya kalau perang ini terus berlanjut. Di Learning by Google. Ini enaknya buat awal gue ceritain dulu deh dikit ya rentetan konflik yang terjadi antara Iran sama Israel. Ya kayak kita semua tahu, di weekend minggu lalu situasi di Timur Tengah tuh tiba-tiba aja memanas setelah Israel mutusin buat ngeluncurin serangan besar ke wilayah Iran. Serangan Israel terhadap Iran ini dilakukan sebagai respon terhadap laporan dari badan intelijen mereka, dari Mossad, yang nyebut kalau Iran lagi ada di titik krusial dalam pengembangan senjata nuklir mereka. Jadi klaimnya Israel tuh, ini kalau Iran tidak diserang sekarang, perkembangan senjata nuklir mereka tidak akan bisa dibendung lagi nih. Tapi kalau lo ingat sebenarnya statement kayak gini dari Israel tuh bukan yang pertama kali loh. Nih, dari sebelum tahun 2000, Israel tuh sebenarnya tuh udah beberapa kali make alasan yang sama. Nuduh Iran ngembangin senjata nuklir yang kalau nggak dicegah, itu bakal jadi ancaman di kawasan Timur Tengah. Ini kan agak-agak kocak ya, berpuluh-puluh Sebenarnya bisa. tahun pakai alasan yang sama, tapi alasannya tuh nggak pernah terbukti, tapi terus-terusan dipakai tuh. Kan kalau gini kan jadi berasa dibikin-bikin ya. Tapi ya tetap, abis dapat laporan kayak gitu dari intelnya, langsung tuh Israel ngeluncurin Operation Rising Lion di hari Jumat 13 Juni 2025. Kalau menurut The Independent, setelah operasi ini diumumin, militer Israel tuh langsung ngeluncurin 200 pesawat tempur. Dan mereka ngejatuhin lebih dari 300 amunisi yang nargetin seratusan titik di 6 kota penting di Iran. Termasuk di kota Qom, kota suci kelompok Syiah. Terus selain itu, bandara militer di kota Tabriz, fasilitas nuklir di kota Natan, sampai ibu kota Teheran juga jadi yang kena dampak paling parah dari serangan ini. Dan ya udah, dari situ sampai gue bikin video ini nggak berhenti tuh Israel sama Iran saling jual beli serangan. Tapi ya terkait ini menurut gue yang paling nyebelin tuh responnya Netanyahu sih. Tiap dia ngomongin perang ini dia tuh bener-bener kayak playing victim gitu. Kayak ada tuh gue ngeliat di Al Jazeera dia bilang Iran tuh kejam banget soalnya udah tega nyakitin anak-anak dan wanita di Israel. Sumpah gue pas denger itu tuh gue pengen bilang, bos, ngaca bos. ונשמרתם מאוד על נפשותיכם, כך אתם מצילים את עצמכם. וכך אתם גם עוזרים לנו לנצח את הברברים האלה בטהרן, הם ישלמו מחיר מאוד כבד על רצח ילדים ונשים ואזרחים חפים מפשע. Nah tadi kan kita di awal udah bahas ya kalau Israel tuh ngeluncurin Operation Rising Lion ini tuh buat ngehalau program pembuatan senjata nuklirnya Iran. Dan emang sih kalau kita ngelihat dari apa yang udah terjadi nih so far, Israel tuh emang kelihatan berusaha melemahkan sistem pertahanan dan fasilitas militernya Iran. Kayak sistem radar, sistem pertahanan udara, sampai pesawat tempur itu bener-bener jadi target utamanya Israel. Tapi terus nih kalau menurut Caspian Report, pihak Israel sendiri tuh bilang kalau operasi kemarin tuh masih tahap awal. Dan akan ada operasi lanjutan dalam beberapa hari sampai beberapa minggu ke depan. Wah, masih panjang dong nih berarti. Tapi ya dari operasi kemarin juga sebenarnya udah kelihatan sih ya kalau ini operasinya nih bakal meluas nih. Soalnya Israel sendiri tuh mereka tuh mulai ngelancarin serangan ke titik-titik strategis non-militer. Kayak kilang minyak sama pelabuhan. Jadi ya emang kelihatan tuh tahapannya tuh. Awalnya nyerang titik-titik strategis militer, terus pelan-pelan berkembang. Jadi titik-titik non-militer juga ikutan diserang.
Dan ini akan terus bertahap nih sampai Israel mampu menghentikan program senjata nuklirnya Iran. Harapannya Israel kayak gitu kan. Cuma nih terus, buat bener-bener bisa nyetop progres Iran dalam ngembangin senjata nuklirnya, banyak pihak yang menilai kalau ini tuh cuma bisa dilakukan dengan keterlibatan langsung dari Amerika. Tanpa Amerika, kalau tuduhan Israel emang bener, paling Israel tuh cuma bisa nunda progres ini sekitar 1-2 tahun aja. Itu pun kalau Iran yang nggak makin termotivasi buat segera balas dendam dengan ngerahin lebih banyak sumber daya buat sesegera mungkin ngeproduksi senjata nuklir. Cuma nih yang menarik, sekaligus mungkin menakutkan, beberapa pengamat tuh ngeliat kalau serangan Israel ke Iran ini tuh punya niat terselubung yang bisa dibilang lebih serem nih. Niat buat melakukan pergantian rezim di Iran. Maksudnya, jadi Tapi musik saya atur sih tadi. Soalnya video tuh bakal di tengah gitu, bakal ngalamin videonya. Nah, kita balik ke sini, sekarang ke musik. Jadi musik juga mirip-mirip. masih menurut Caspian Report disebut sejauh ini serangan Israel ke Iran tuh selalu nargetin tokoh-tokoh penting dari IRGC, dari Garda Revolusi Iran. Dan ngebiarin tokoh-tokoh penting dari Artes, ngebiarin tokoh-tokoh penting tentara nasional Iran. Jadi yang IRGC ditarget, yang Artes dibiarin, kelihatannya kayak gitu tuh. Atau biar nggak bingung, gue jelasin dikit deh ya bedanya IRGC sama Artes ya. Jadi kalau Artes yang mereka tuh militer negara, tentara nasionalnya Iran yang bertugas mempertahankan kedaulatan negara Iran. Sementara IRGC kayak namanya Islamic Revolutionary Guard Corps yang mereka tuh jadi garda pelindung revolusi Islam. Atau berarti cakupan tugasnya IRGC itu bukan ngelindungin kedaulatan negara, tapi lebih kepada ngelindungin sistem pemerintahan dan pemerintah. Nah, saat ini bisa dibilang IRGC mereka tuh punya pengaruh lebih kuat di Iran, termasuk dalam urusan politik. Nah, makanya sama Israel, IRGC tuh pengen diperlemah terus. Soalnya kalau IRGC jadi lemah, kemungkinan Artes bakal manfaatin posisi ini buat memperbesar pengaruh mereka dong. Dan kalau udah gini, harapannya Israel ujung-ujungnya bakal ada konflik internal antara IRGC sama Artes. Nah, yang menurut banyak pengamat tuh itu tuh yang jadi alasan kenapa Israel cuma nargetin petinggi-petinggi IRGC dan ngebiarin orang-orang penting Artes. Ya, harus diakui selama ini kan yang berani ngelawan Israel tuh kan emang pemerintahan Islam Iran kan. Dan rezim ini bisa kuat salah satunya ya karena dilindungin sama IRGC. Makanya di sini Israel nih kayak pengen ngadu domba secara nggak langsung lah. Terus yang menarik juga tuh ini nih, nama dari operasi Israel tadi, Operation Rising Lion, operasi kebangkitan sang singa. Ya kalau lu ingat bendera Iran sebelum revolusi Islam tuh kan kayak gini ya, ada gambar singanya. Di mana singa adalah simbol dari dinasti Pahlavi sekaligus kesyahan Iran. Nah, karena inilah jadi banyak yang ngertiin operasi ini sebagai upaya Israel buat ngebangkitin lagi pemerintahan monarki Iran di bawah dinasti Pahlavi. Atau ya simpelnya berarti Israel tuh pengen numbangin rezim yang ada dan diganti sama rezim yang baru yang lebih pro-Israel. Anjir. Ini kalau bener gini dalam juga ya targetnya ya. Wah. Sunday's death toll includes the intelligence chief of Iran's Revolutionary Guard, Mohammad Kazemi. Iran's president says more strikes will be met with more retaliation. Tapi nggak cuma dari pihak Israel, upaya penggulingan rezim gini juga tuh kemungkinan tuh jadi tujuan Iran nyerang Israel. Jadi Israel pengen ngegulingin rezim Iran, Iran juga pengen ngegulingin rezim Israel. Paling bedanya kalau Israel tuh mereka lebih frontal, lewat serangan yang nargetin pemimpin IRGC. Kalau Iran mereka tuh pengen sedikit lebih diplomatis, lewat mosi tidak percaya. Maksudnya? Ya intinya mosi tidak percaya tuh kan sebuah proses formal yang bisa dipakai buat numbangin pemerintah kan. Dimana anggota DPR bisa ngevote buat nggak percaya lagi sama kinerja atau kebijakan pemerintah. Dan akhirnya mereka bisa maksa pemerintah yang ada buat mundur dan diganti sama pemerintahan yang baru. Nah inilah yang pengen diwujudin sama Iran. Iran tuh pengen bisa ngasih kerusakan signifikan ke Israel. Khususnya ke fasilitas-fasilitas strategis, militer, dan pemerintahan. Tapi dengan memastikan nggak banyak warga sipil yang jadi korban. Nah dengan gitu harapannya masyarakat Israel jadi ngelihat pemerintahan Netanyahu sebagai pemerintahan yang gagal dalam perang melawan musuh mereka. Dan akhirnya terjadi tuh mosi tidak percaya ke pemerintahannya Netanyahu. Targetnya Iran begitu tuh. Dan kalau strategi ini berhasil, jelas ini bakal ngasih dampak yang besar banget dong buat Iran dong. Dimana pengaruh mereka di kawasan Timur Tengah tuh bakal jadi sangat kuat. Tapi ya tetap yang harus kita ingat buat mewujudin hal ini tuh susah banget ya. Nggak ada jaminan tuh endingnya bakal sesuai sama apa yang diinginkan Iran.
Tapi ya kalau nggak dicoba juga kan nggak akan tahu hasilnya kan. Terus nih, nggak cuma Israel sama Iran, konflik yang terus berlanjut antara dua superpower Timur Tengah ini juga tuh bakal ngasih dampak ke banyak negara lain juga. Dan keberlanjutan konflik ini juga tuh sangat bergantung sama banyak faktor nih. Mulai dari militer, politik, sampai kondisi regional dan dunia secara umum. Masuk ke geopolitik nih kita nih. Jadi masih menurut Caspian Report, saat ini antara Iran sama Israel, mereka tuh punya strategi yang beda di perang ini. Dari pihak Israel, mereka tuh berusaha ngebikin eskalasi perang ini jadi meluas. Apalagi kalau sampai Amerika mau terlibat di perang ini secara langsung kan. Wah, itu bakal nguntungin Israel banget tuh. Nah, di sisi lain, Iran, mereka tuh justru nggak mau perang ini jadi merembet kemana-mana. Tapi mereka pengen terus-terusan ngasih tekanan ke Israel. Kenapa Iran nggak mau perangnya merembet kemana-mana? Soalnya dengan mastiin perang ini cuma antara mereka berdua aja, Iran tuh masih punya chance yang gede banget buat ngunggulin Israel. Israel knows no boundaries. They intrude wherever they want, with permission from America. In a conversation that U.S. envoy Steve Witkoff had with our foreign minister, he said that Israel cannot do anything without our permission, meaning these recent strikes is also carried out with America's permission. Ya soalnya kan kalau perangnya sampai merembet kemana-mana kan itu berarti udah tergantung ke gimana dua negara ini ngebangun proksi kan. Dan kayak yang gue bilang tadi, Israel kan mereka punya backingan yang kuat banget kan dalam bentuk Amerika yang emang bisa dibilang sampai sekarang tuh jadi negara dengan kekuatan militer terbesar di dunia. Apalagi terus di Timur Tengah sendiri, Amerika tuh punya banyak pangkalan militer kan. Belum lagi negara-negara Arab yang jadi sekutunya Amerika, mereka tuh kan kebanyakan kan negara minyak kan, yang juga nyuplai bahan bakar buat pasukan Amerika. Jadi ya kalau ngomongin backingan, bisa dibilang Israel nih lebih unggul lah. Ya emang sih, Iran juga tuh proksinya luas juga sebenarnya. Ya Iran kan emang jadi penyokong kelompok-kelompok paramiliter kayak Hizbullah sama Houthi kan. Dan beberapa tahun ke belakang, kelompok-kelompok yang dibackingin Iran ini tuh pengaruh politiknya tuh makin menguat di negara mereka masing-masing. Tapi walaupun gitu tetap diyakini bakal susah buat Iran ngalahin Israel kalau udah main backingan, kalau udah main sekutu. Dan karena itulah makanya Iran pengen perang ini tetap antara mereka berdua aja, jangan sampai merembet kemana-mana. Tapi terus disebut seenggaknya proksi Iran ini masih bisa lah jadi lini pertahanan garis depannya Iran. Atau buat Iran, buat ngatasin kekurangan mereka terkait proksi ini, salah satu kemungkinan yang mungkin diambil sama Iran adalah nyerang sekutu Israel Amerika dulu, dibanding langsung nyerang Israelnya, apalagi nyerang Amerikanya. Kayak misalnya Iran bisa minta pasukan proksinya buat nargetin fasilitas minyak dan gas di Arab Saudi, kayak yang terjadi di tahun 2019 atau di Uni Emirat Arab di tahun 2022. Hal-hal kayak gini tuh bakal ngehambat pasokan energi ke pasukan Amerika di Timur Tengah tuh, sekaligus ngebikin harga minyak di pasaran jadi naik. Atau dengan kata lain berarti kalau eskalasi perangnya nih naik terus nih dan sampai Amerika terlibat, ini kemungkinan dampaknya bakal sampai ke ekonomi global nih. Makanya karena itu diyakini sekutu Amerika di Timur Tengah mereka pasti bakal minta Amerika buat menghindari konflik langsung sama Iran biar mereka juga nggak kena dampaknya. Emang dampaknya kira-kira bakal gimana? Oke, ini kita mulai dari dampak ekonominya dulu deh. Soalnya yang bakal kena dampak pertama kan pasti minyak. Ya gimana? Timur Tengah kan pom bensinnya dunia. Nih, sekitar 20% konsumsi minyak global itu tuh ngelewatin Selat Hormuz di Teluk Persia. Jadi selat ini nih udah kayak keran minyak nih. Dan kalau sampai keran itu ditutup sama Iran gara-gara perang, wah itu bisa-bisa harga minyak dunia tembus triple digit tuh. Bisa di atas 100.000 USD per barel tuh. Atau nggak usah nunggu nanti deh, waktu Israel mulai ngebombardir Iran aja, itu pasar minyak dunia tuh langsung kaget loh. Kalau menurut Reuters, harga minyak mentah Brent tuh bahkan sampai melonjak sekitar 7% setelah serangan awal Israel ke Iran. Waktu baru mulai perang loh, langsung segitu loh naiknya loh. Dan kalau menurut analis Goldman Sachs, kalau sampai harga minyak beneran naik, efek lanjutannya inflasi global tuh bisa ikut naik juga. Ya soalnya kalau minyak mahal, ongkos produksi segala barang kan pasti bakal ikut naik kan. Dari ongkir paket, harga sembako, sampai bahan baku industri itu semuanya bakal ikut naik. Dan kalau menurut laporan Investopedia, setiap kenaikan harga minyak 10 US dollar itu bisa nambah inflasi sampai 0,5%. Nah itu yang tadinya inflasi di banyak negara tuh udah mulai jinak tuh, gara-gara perang ini jadi pada galak lagi deh. Wah. With no signs of de-escalation, roads have been clogged, with many people driving out of Tehran. There's also long queues at petrol stations amid growing concerns of oil shortages and price hikes. Dan yang namanya perang berkepanjangan tuh kan nggak cuma soal angka-angka